Oke, di bagian ketiga dari gerak parabola, ini adalah contoh-contoh soal gerak parabola yang tidak sempurna ya. Sebenarnya secara rumus sama seperti yang sempurna yang di video kedua, tapi secara case-nya beda sedikit ya. Jadi sempurna sama nggak sempurna maksudnya gini. Yang sempurna itu saya anggap seperti ini, dari bawah ke bawah lagi. Nah, yang nggak sempurna bisa aja parabolanya dari puncak langsung begini, atau dia dari awal sudah miring, jadi cuma seret gini doang, gitu ya. Atau mungkin parabolanya dari bawah tapi nggak sampai bawah lagi, nah misalnya begini, gitu. Oke, secara rumus sih sama, secara rumusnya ya ini lagi, sumbu x sama sumbu y, selalu kita urai kedua hal itu, ya. Kita lihat contoh soalnya. Ada sebuah pesawat bergerak mendatar dengan kecepatan 200 meter per second, melepaskan bom dari ketinggian 500 meter. Jadi ini dikasih tahu V0 200, tapi karena ini mendatar, tetanya itu seakan-akan 0. Jadi dari sini kalau tetanya 0 cuma ada Vx doang. Vx-nya V0 cos 0, 200 cos 0 sama dengan 200. V0y-nya 0 karena dia mendatar, nggak ada y-nya. Gitu ya. Nah, yang ditanya jarak AB-nya. Delta X lah ini kita sebutnya. Oke, kita analisa dari sumbu X, sumbu Y dulu. Sumbu Y ada rumus yang, ini awalnya dia ada di 500 meter ya, berarti ini Y0-nya nih. Jadi pakai rumus kedua. YT sama dengan Y0, V0Y kali T, min setengah GT kuadrat. YT ketinggian akhirnya ada di tanah, berarti 0. Y0 ketinggian awalnya ada di 500 meter, gitu. V0Y-nya 0 kali T min setengah kali 10 kali T kuadrat. Oke, jadi dari sini kita dapat C, T-nya. Ya, jadi di sini kita dapat T-nya 5T kuadrat sama dengan 500, T-nya 10 detik. Nah, ini sudah dapat sumbu Y-nya, kita cari sumbu X-nya sekarang. Sumbu X kan rumusnya XT sama dengan X0 tambah Vx kali T. Ya, atau kalau X0 kita pindah ke kiri jadi delta X sama dengan Vx kali T. Delta X-nya kita nggak tahu. Vx-nya kita tahu 200 kali T. T-nya tadi 10. Jadi 2000 meter. Nah, gitu. Oke. Contoh lain. Nah, kita lihat ya contoh lain ini. Ada sebuah mobil hendak menyeberangi sebuah parit yang lebarnya 3 meter. Dia mulai dari sini mobilnya, nanti lompat sampai endingnya di sini. Gitu. Perbedaan tingginya adalah 20 cm. Nah, ini adalah delta Y-nya nih, minus 20 cm, karena turun dia, jadi minus delta Y-nya. Berapakah kelajuan minimumnya agar tepat dapat menyeberang? Jadi yang ditanya V0-nya berapa. Ya, lagi-lagi V0-nya kebetulan ini V0-nya kita nggak tahu, tapi tetanya 0 derajat ya. Dari sini kita dapat Vx-nya itu sama dengan V0. V0Y-nya malah 0. V0Y 0 kalau dia gerakannya mendatar begini. Oke, kita masukin ke sumbu Y dulu. Sumbu Y tadi rumusnya YT, Y0, V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Nah, ini Y0-nya kita pindah ke kiri, jadi jadi delta Y ya. Delta Y sama dengan V0Y-nya 0, min setengah GT kuadrat. Delta Y-nya kita dapat min 20. Tapi itu senti, kalau kita jadiin meter jadi min 0,2. Ini jadi min setengah kali 10 kali T kuadrat. Dari sini kita dapat T-nya 0,2 bagi 5 1/25, berarti 0,2 second. Gitu. Oke, nah sudah dapat T-nya. Kita pindahin ke sini sumbu X.
XT sama dengan X0 tambah VX kali T. Ya. 3 meternya itu sebagai jarak delta X. X0 nya kalau pindah ke kiri jadi delta X VX kali T. Delta X nya 3 meter, VX nya itu adalah V0 kali T nya 0,2. Nah dari sini kita dapat V0 nya 3 bagi 0,2, 15 meter per second gitu. Ini masih gerak parabola yang setengah jalan ya. Lanjut contoh berikutnya. Ada pesawat terbang sedang menukik ke bawah. Nah ini menukiknya ke bawah, jadi V0 nya nanti ke bawah begini ya, dengan sudut 37 di sini. Terus 40 meter per second V0 nya. Jadi kita tulis dulu ya, V0 nya 40, tetanya 37. Nah ini kita akan dapat Vx sama V0y dulu. Vx nya V0 cos theta 40 cos 37, V0y nya V0 sin theta 40 sin 37. Nah ini kita hitung ya, cos 37 itu 0,8, 0,8 kali 40 32, sin 37 0,6, 0,6 kali 40 24. Cuman yang kalian harus perhatikan, ini V0 nya ke arah bawah, kanan bawah. Jadi karena ke arah bawah, V0y nya ini kamu harus pasang negatif, harus kasih tanda negatif ya. Nah terus dia mulanya pada ketinggian, jadi kira-kira gini ya, di awal-awalnya udah pada ketinggian 260 meter, terus bomnya sampai ke tanah. Jadi di sini dia kasih tahu Y0 nya itu 260, YT nya di 0 ya. Yang A dia tanya waktu pakai sumbu Y lagi, YT sama dengan Y0 tambah V0Y kali T min setengah GT kuadrat. YT nya 0 di tanah, Y0 nya 260, V0Y nya min 24 gitu ya, kali T min setengah kali 10 T kuadrat. Kita pindah ke kiri, 5T kuadrat tambah 24T dikurang 260 sama dengan 0. Supaya gampang kita bagi 5, jadi T kuadrat tambah bagi 5 nggak bisa ya, karena ini depannya 5T 5 sama 24 nggak bisa dibagi 5. Nah berarti ini harus difaktorin, 5T kuadrat 24 min 260. Ini kita dapat T nya ini ya, 5T bagi 5. Nah ini ada yang plus 50, ada yang 200. Jadi gini, 260 kali 5 dulu ya, 260 kali 5 1300 berapa sama berapa yang jumlahnya 24 gitu. 1300 kalau dibagi 50 hasilnya 26 sama 50, 26 nya negatif. Nah gini ya, T nya ngebagi yang kanan, maka jadinya pemfaktorannya 5T min 26 sama T plus 10. Jadi T nya 26 per 5 atau T nya min 10. Min nggak boleh, jadi kita pakai yang ini, 26 bagi 5, 5,2 detik. Itu waktunya. Nah yang B jaraknya, itu kita harus dari sumbu X, delta X ya, dari sumbu X. XT sama dengan X0 tambah VX kali T. X0 nya pindah ke kiri, delta X sama dengan VX kali T. VX nya 32 kali 5,2. Kita dapat jawabannya 166,4 meter gitu. Ini juga parabolanya nggak sempurna, cuma jalan turun gitu doang ya. Jadi tapi pola pikirnya sama, kita pakainya sumbu Y, rumus ini, sumbu X ya, selalu 2 itu. Oke, kita lanjut satu soal lagi tentang yang begini. Ada seorang anak melihat pohon mangga
tinggi pohon mangganya 3 meter, jarak mendatarnya 6 meter dari anak. Jadi gini ya, dia mau melempar pohon mangga. Tingginya 3 meter, jaraknya 6 meter. Nah, dia ingin dengan sudut elevasi 53 ini. Terus dia mau kena tepat di sini. Nah, gitu. Oke, tapi V-nya kita nggak tahu. Jadi V0-nya kita nggak tahu. Theta-nya 53. Nah, dari sini kita dapetin dulu nih. Selalu Vx sama V0Y. Ya, Vx itu V0 cos 53. V0Y V0 sin 53. Cos 53 itu 0,8. Sin 53, 0,6 sorry. Cos 53. Sin 53 0,8. Nah, gitu dulu. Oke. Baru kita buka sumbu X dan sumbu Y-nya. Kita mulai dari sumbu X dulu boleh. Di sumbu X berlaku XT sama dengan X0 tambah Vx kali T. Atau kalau X0-nya kita pindah ke kiri jadi delta X ya. Vx kali T. Jarak ini kan delta X-nya nih. 6 sama dengan Vx 0,6 V0 kali T. Dari sini kita dapat V0 kali T-nya adalah 10. T-nya 10 bagi V0. Simpan. Kita masuk ke sumbu Y. Di sumbu Y juga berlaku rumus yang kedua tadi. YT sama dengan Y0, V0Y kali T, min setengah GT kuadrat. Kalau Y0-nya kita pindah ke kiri jadi delta Y, V0Y-nya masuk 0,8 V0. T-nya masuk 10 per V0, setengah GT kuadrat, setengah kali 10 kali T-nya masuk lagi 10 per V0 kuadrat. Ya, delta Y-nya kita tahu, naiknya ini kan 3 meter. Jadi 3 sama dengan, dicoret, ini jadi 8 min 500 per V0 kuadrat. Jadi 500 per V0 kuadrat sama dengan 5. V0 kuadrat sama dengan 100. V0-nya 10 meter per second. Nah, gitu. Ya, ini 4 soal, contoh soal-soal yang berhubungan sama parabola yang tidak sempurna. Kayak gini nggak sempurna, dia nggak nyampe tanah lagi. Atau cuma sepotong gini doang. Atau dia cuman setengah gerakan parabola. Seperti ini. Parabola-parabola yang tidak sempurna. Oke? Semoga bisa dipahami dan terima kasih.